Shalom. Shalom. Pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Penatua Nyonya Ade Pertiwi, Patiwe Lapia. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Saya undang teman-teman untuk mengambil waktu teduh, kita nyanyikan lagu Semua Baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku. Jadikan hidupku berarti. Pemuda sekalian, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars GP. Sosok yang benar itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Mari kita menyanyikan lagu pembukaan dari Gita Bakti 130 bait yang pertama, Soraklah Hai Umatnya. Mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Hilangkanlah duka dan beban, mari masuk pelatarannya, persiapkan hati baginya. Suling kabula ganda, sambut Raja damai pemenang. Soraklah umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Sebelum memulai ibadah kita berdoa dulu.
Mari kita ambil doa. Terpujilah nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk hari ini kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan, walaupun kami sedang daring Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau masih menguatkan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah ini boleh Tuhan berkenan dari sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita membuka Mazmur. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah ketemu, kita akan membacakannya. Yang tercetak ke dalam dibacakan oleh perempuan, yang tercetak keluar dibacakan oleh laki-laki. Saya bacakan perikopnya. Kebajikan Allah, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah, Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya, Agung dan bersemarak pekerjaannya. dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Dipersilakan duduk untuk pemuda. Mari kita menyanyikan respon Mazmur, aku bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Dipersilakan untuk pelayan firman. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman, masing-masing kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan 11. Biar Alkitab kita boleh tetap terbuka, mari kita tundukkan hati dan kepala kita kepada Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang besar dan maha pengasih dan maha pemurah. Engkau Allah yang kami sembah dan yang kami puji dan kami muliakan. Saat ini Tuhan, kami anggota Pelkat GP Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bila Tuhan membuka hati kami, telinga kami, dan juga kami melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan pakai untuk melayani, biarlah Tuhan mengurapi dengan Roh Kudus-Mu, memimpin kami, berkata-kata bukan akan kekuatan kami dan kegagahan kami, tapi kuasa-Mu
Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita berdiri, pemuda-pemudi. Kita membacanya silih berganti. Bagi yang perempuan baca ayat yang pertama, dan bagi yang pria membaca yang kedua. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya, sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaknya memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatan, kebijakannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak, burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk, anak-anak pemuda. Tak terasa hari saat ini kita masuk di dalam bulan April. Dan bulan ini adalah bulan yang sangat mengantar kita kepada kasih setia Tuhan. Pembacaan dikhususkan pada hari ini pada ayat yang ke-5. Besarlah Tuhan kita, berlimpah kekuatannya, kebijakannya tak terhingga. Kalau kita melihat Tuhan yang kita sembah adalah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang begitu dahsyat, apapun yang ada di langit, di atas, dan apapun yang ada di bumi, di bawah kolong langit, maupun dari apa yang ada di tempat, di bawah tanah, daratan yang kita pijak, tidak ada satupun alam semesta ini yang kekuatannya, kehebatannya, kedahsyatannya, kebesarannya lebih besar dari kuasanya. Juga dalam kitab Perjanjian Baru dinyatakan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes 4 ayat 4. Dia bilang seperti ini, roh yang ada di dalam kamu, maksudnya adalah roh dalam Kristus, yakni Roh Kudus yang menyertai, memelihara, dan hadir sebagai pembela yang agung bagi setiap orang Kristen. Lebih besar lagi pada roh yang ada di dalam dunia ini. Di ayat yang ke-5, bahwa pemazmur juga bilang bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita andalkan adalah yang maha kuat, yang tidak ada kekuatannya apapun lebih kuat dari Tuhan. Tuhan tidak ada tandingannya, bandingannya dalam semua yang akan Dia ciptakan. Dalam kitab Perjanjian Lama, keberadaan Tuhan yang maha kuat sering disebut Yahweh Zebaot. Istilah Yahweh Zebaot itu para penulis kitab Perjanjian Lama adaptasinya adalah istilah kemiliteran
menunjukkan pada jabatan dan peran sebagai panglima. Perang yang ulung, yang handal, terampil, dan teruji, yang juga memimpin peleton atau batalion pasukan tempur yang tak terkalahkan di medan perang manapun. Anak-anak pemuda, selain sebagai El Shaddai, ada juga Yahweh, Zebaot, atau juga yang kita sembah, yang kita andalkan. Kata pemazmur dalam ayat pasalnya yang ke-147, Tuhan adalah Yehova Yerik, sebagai Allah yang maha tahu, yang maha pengenal, nama masing-masing umatnya memanggil dengan namanya. Ia tidak pernah lupa nama umatnya atau memalingkan wajahnya, atau juga dia tidak pernah peduli. Dia selalu menyediakan waktu, dia selalu memberi, dia selalu juga mencukupkan kebutuhan masing-masing anak-anak pemuda, pribadi lepas pribadi, maupun saat ini keberadaan ataupun COVID yang saat ini melanda di pandemi. Ibadah-ibadah saat ini juga tidak bisa beribadah bersama atau lewat live streaming atau juga lewat ibadah-ibadah. Mari kita satukan hati kita bahwa anugerah yang Tuhan beri kita lewat pemeliharaan dan ciptaan Tuhan, lewat burung-burung udara, bunga-bunga di ladang, warna-warni bunga yang begitu indah, begitu juga dahsyatnya. Dan apa yang Tuhan ciptain? Manusia punya sesuatu yang luar biasa. Dia sangat baik. Tuhan berikan mulia dan kebutuhannya juga dia beri. Ini semua dia ciptakan. Pada hari ini juga boleh kita melihat bahwa ada pengharapan iman tentang Tuhan. Bahwa bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, mereka mengalami realitas penyertaan dan juga pertolongan. Bahkan keselamatan yang dari Tuhan, yang dari El Shaddai, yang dari Yahweh Zebaot, dan yang dari Yehova Yerik. Bahwa itu semua adalah panggilan Allah. Mazmur terkasih dalam Alkitab kita saat ini ditulis bukan secara ujung-ujung atau bukan secara keberadaan mengawang-awang, tapi realitas anta beranta, melainkan Mazmur saat ini digubah dan ditulis. Bangsa Israel mengacau juga dengan kejadian yang sejati atau true story yang pemazmur alami, sebagaimana juga keluhuran Israel yang tertulis dalam Kejadian sampai dengan kitab Ulangan dan juga kitab Yosua. Boleh kita lihat dalam maha kebesaran umat Israel dalam perbudakannya, pembunuh massal yang terhadap Firaun, pasukan tempur yang sangat kuat dan hebat. Padahal waktu itu umat Israel tidak memiliki senjata dan tidak memiliki kemampuan yang melawan atau juga tandingannya untuk tentara Mesir. Pengalaman sejati dengan Tuhan menuntun bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Padahal itu sama sekali tidak ada yang membawa cukup bekal. Saat itu banyak orang yang mati karena kelaparan, kehausan tentang perjalanan mereka di padang gurun. Terik, panas, menyengat, namun Tuhan saat itu mengalami juga orang-orang yang kekurangan air atau juga dehidrasi. Mengapa? Karena pada saat itu siang hari Tuhan menuntun dengan tiang awan yang bukan hanya sebagai penunjuk jalan, melainkan berfungsi sebagai keteduhan dan sengat terik itu matahari bila umat dengar-dengaran dan tertib, disiplin di dalam mereka berjalan. Pastilah umat akan selamat dan tidak akan. Begitu juga pada saat malam Tuhan memimpin tiang api agar bangsa Israel dalam terangnya saling mengenal, saling menjaga, saling melindungi. Tapi apa yang terjadi? Keganasan para penyamun di padang gurun
jumlah ratusan bahkan ribuan penyamun. Mereka keluar, terang terpancar di tiang api. Mereka berjalan, dan celakanya terbunuhlah oleh kelompok orang bawa banyak penyamun dan juga di dalam padang gurun. Mari kita sama-sama melihat dalam Mazmur yang mengacu pada peristiwa keluarnya bangsa Israel hingga tibanya di tanah Kanaan, bahwa Tuhan senantiasa, Tuhan memberikan kekuatan menjadi sejati di dalam perbaikan, dan juga peristiwa ini menjadi latar belakang bahwa Allah yang dipuji, Allah yang disembah, semua itu dari kitab Mazmur. Menjelang pada akhirnya di bulan kelima sebelum Masehi, pertolongan Tuhan menggunakan kerajaan Persia yang saat itu dipimpin oleh Raja Kores yang mengalahkan kerajaan Babilonia selama 70 tahun. Dan pengasingan, kerja paksa, dan bernama pembuangan pada saat itu. Selama mereka berada di dalam pembuangan, di dalam perbudakan di Babilonia, hanya Tuhan yang menggerakkan hati mereka, dan juga Raja Kores mengizinkan Israel untuk pulang kembali ke Yerusalem, dan juga mereka sama-sama untuk membangun kembali bait Allah di tempatnya. Dan dalam Mazmur juga peristiwa kepulangan kembali bangsa Israel dalam pembuangannya, membangun bait suci dan kota Yerusalem hingga selesai sebagaimana yang dikisahkannya. Sungguh berbasis peristiwa yang true story tercatat dalam kitab-kitab suci, dan juga saat ini boleh kita lihat anak-anak GP di dalam Alkitab belajar tentang siapa sih El Shaddai, Yahweh Zebaot atau Yehova Yerik itu telah datang menjadi manusia yang guna bertindak sebagai juru selamat, penembus dosa, dan menjadi Immanuel, Allah yang beserta kita dalam diri Yesus Kristus, yang kemarin kita baru rayakan pada Minggu Paskah. Itu boleh kita sama-samakan, dan artinya secara khusus buat anggota GP bahwa Allah yang menyertai dan bertindak bagi umat perjanjian lama. Peristiwa itu sejati sebut yakni dalam peristiwa pembebasan umat Israel dan perbudakannya. Dan catatan yang pertama, bahwa Alkitab mau katakan bahwa Allah punya peran penting dalam semua itu. Di situ Tuhan hadir menolong setiap orang, setiap anak pemuda, setiap mengimani bahwa Yesus Kristus Tuhan, Dia sembah, diandalkan dalam menghadirkan setiap pergumulan dan problematika serta berbagai tantangan kehidupan anak GP. Yang kedua, tidak ada masalah berat apapun yang tengah kalian hadapi saat ini, yang terlalu berat sehingga mereka tidak dapat bertemu dengan Tuhan. Mereka tidak menjauhkan diri dari peribadahan, mereka lebih senang, mereka mungkin kumpul-kumpul, atau juga mereka lebih senang dengan memikirkan diri mereka sendiri, padahal mereka menjadi tiang atau juga pokok di dalam kehidupan mereka. Mau mereka adalah generasi-generasi, setiap orang atau juga saat ini yang boleh kita sama-sama secara pribadi, sebagai pribadi, baik dia akan memalingkan wajahnya sebagai anak GB. Ayo, mari, kalau kita boleh tetap hidup bersama Tuhan, boleh kita melihatnya di dalam Yohanes 15 ayat 5. Di situ bunyinya adalah, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kamu tidak akan mendapat apa-apa. Jadi kalau bersama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari kita akan dengar sebuah lagu. Lagu ini tentang ilustrasi di dalam kehidupan seorang anak muda yang mencurahkan hidupnya hanya dekat kepada Tuhan. Ku mau
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kalau kita dengar lagu tadi, itu curahan hati anak-anak pemuda. Kalau dia mau cinta Yesus, dia mau menyerahkan, dia tidak pernah melupakan. Kalau dia juga pernah panggil Feby, dia kenal siapa Feby. Dia mau panggil siapa namamu, tapi dia kenal apa isi hatimu di dalam hati. Jadi jangan pernah engkau meninggalkan dia. Carilah dia selagi ia ada. Tuhan hanya bilang saat ini kepada kalian anak-anak pemuda. Matius 6 ayat 33. Dia bilang apa di sini? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Utamakan prioritas untuk melakukan segala yang Tuhan kehendaki. Maka semua itu, semua yang kamu butuhkan, semua yang kamu tambahkan, Tuhan akan beri secara berkesinambungan kepadamu. Apa rencanamu? Rencanamu saat ini, pendidikan lebih tinggi, berilah kepada Tuhan. Bilang pada Tuhan. Rencanamu tentang pacarmu, berilah pada Tuhan. Bilang sama Tuhan. Rencanamu, masa depanmu, apapun pekerjaanmu, hanya kepada Dia yang maha baik, yang maha kasih, yang semuanya itu akan kamu dikuatkan. Mari pemuda-pemudi saat ini di dalam kerendahan hati kami, mari kamu tunduk kepala, baca di dalam hatimu, bilang sama Tuhan, saya mau berjanji, saya mau bilang, saya mau cinta Yesus selamanya sampai saya mati. Apa yang saya buat untuk Tuhan, apa yang saya mau buat untuk gereja ini, gereja GPIB Tugu. Mari anak-anak muda, disinilah tempatmu, untuk wadahmu, untuk kamu sama-sama bangun. Sama-sama ada pengurus, ada juga menjadi komisi, ada juga di dalamnya organis atau apapun. Mari kami tunggu kalian ambil bagian di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang berperan di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Tuhan yang memimpinmu. Biarlah itu semua tonggak yang boleh kamu sama-sama belajar. Tuhan hanya bilang kuasa Tuhan dalam pemeliharaannya di dalam sepanjang hidupmu. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Nyanyian respon firman yaitu nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu.
Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang agung dan maha kuasa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang maha pengasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami yang sering meninggalkan Engkau Tuhan. Mari Tuhan ampuni kami. Mari Tuhan ajar kami Tuhan untuk selalu dekat kepadamu. Untuk tidak melupakan Tuhan. Biarlah doa-doa kami panjatkan Tuhan. Walaupun saat ini kami di dalam keterbatasan. Tapi Tuhan kuatkan kami Tuhan. Untuk kami selalu hidup lebih dekat lagi kepadamu. Kami berdoa Tuhan secara khusus. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja pelayanan di muka bumi ini Tuhan. Mari Tuhan Kau kuatkan kami. Engkau sertai Tuhan bagi hamba-hambamu, bagi pelayan-pelayanmu Tuhan, yang Tuhan telah utus, dan juga bagi jemaatmu Tuhan. Biar mereka selalu bertumbuh, mereka selalu juga Tuhan boleh memuji dan membesarkan namamu yang agung. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus, berdoa untuk gereja GPIB Tugu Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati, Kau sertai Tuhan, bagi hambamu, pelayanmu Tuhan, KMJ kami, Bapak Pendeta Edi Rade Tuhan. Di dalamnya Tuhan, bersama keluarga Engkau sehatkan di dalam pelayanan. Dan juga untuk pendeta Nyonya Stella Mandagi Rompis Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Dan para diaken, penatua, dan juga para 6 pelkat yang ada. Mari Tuhan secara khusus kami mau berdoa untuk pelkat gerakan pemuda Tuhan. Mari Tuhan bangun pondasi yang kuat buat mereka. Baik pada pengurus Tuhan. Bahwa mereka sudah berjanji kepada Tuhan. Untuk mereka ya dan setia Tuhan. Kuatkan mereka di dalam membangun Tuhan. Di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan yakinkan bagi para pemuda-pemuda dan pemudi ini Tuhan. Mereka adalah generasi penerus bagi kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Biar mereka tidak terarus di dalam banyak hal Tuhan. Baik itu seks bebas, baik itu juga pergaulan bebas, atau juga Tuhan narkoba yang saat ini melayang. Tuhan berkati mereka, tuntun mereka Tuhan. Bahwa hanya dekat kepada Allah mereka boleh kuat, mereka boleh dimenangkan Tuhan. Ya Tuhan yakinkan mereka Tuhan bahwa Tuhan boleh menang. Dan juga mereka juga boleh menjadi anak-anak yang selalu bangkit Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan. Kuatkan bahwa bersama Tuhan mereka boleh dimenangkan. Program-program mereka, anggaran-anggaran mereka Tuhan, biarlah Tuhan saja yang memberkati. Saat ini mereka sedang proses tentang anggaran program kerja Tuhan di dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Tuhan. Apapun yang saat ini mereka gumuli Tuhan, mereka senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Dan juga untuk keuangan nanti Tuhan, untuk anggaran dana-dana yang mereka butuhkan. Biarlah mereka hanya berharap kepada Tuhan. Dan juga untuk para presbiter dan majelis di dalam programnya juga Tuhan. Tuhan, biarlah mereka boleh Tuhan. Untuk kegiatan-kegiatan mereka Tuhan, biarlah mereka juga boleh menggambarkan bahwa Kristus selalu ada di dalam hati mereka. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para komisi-komisi, para karyawan, para sapam, penjaga lingkungan kami Tuhan yang saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga biarlah Tuhan melindungi mereka, keluarga mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan. Secara khusus untuk Yayasan Yapendik Tuhan, Kau berkati baik kepala sekolah, guru-guru, anak murid, baik itu TK, SD, dan SMP Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Untuk juga Tuhan, untuk pengurus, Engkau berkati Tuhan, sehatkan mereka di dalam bidang pendidikan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala pergumulan dan juga permasalahan gereja kami, GPIB Tugu Tuhan. Biar juga Tuhan Yesus memberkati dan juga secara khusus anak-anak biar rindu Tuhan
di dalam beribadahan Tuhan. Kami mau menyerahkan hanya di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat anggota yang saat ini masih sekolah, masih pendidikan Tuhan, yang mau masuk di dalam perguruan tinggi, baik itu tinggi negeri atau juga swasta Tuhan. Di dalamnya mereka akan melakukan ujian Tuhan. Tuhan saja yang memberkati, Tuhan saja yang memberi mereka. Biar Roh Kudus yang ada di dalam hati mereka menjawab soal-soal dengan baik Tuhan, dan juga mereka boleh menghasilkan dengan baik Tuhan. Dan mereka juga boleh Tuhan terima juga di dalam perguruan baik tinggi, negeri tinggi atau juga perguruan swasta Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu, baik yang di dalam masih SMA Tuhan, Kau berkati di dalam pendidikan mereka juga. Kiranya senantiasa Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat rekan-rekan atau anggota-anggota pemuda yang saat ini mereka belum bisa ambil bagian, mungkin mereka sakit, mungkin mereka yang saat ini Tuhan mereka sedang di dalam pergumulan. Mari Tuhan libur mereka, berikan mereka kekuatan yang asalnya daripada-Mu. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan pemerintahan kami Tuhan. Engkau berkati mereka sampai ke pelosok-pelosok daerah Tuhan. Biar Tuhan berkati. Untuk anggaran juga Tuhan, perekonomian Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biar mereka boleh juga mendapatkan Tuhan apapun yang saat ini mereka alami Tuhan, baik kesusahan dan juga apapun untuk negara atau juga untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk NTT Tuhan, baik itu NTB atau juga di daerah Jawa Timur Tuhan, yang saat ini Tuhan gempa. Tuhan berkati mereka Tuhan, mari Tuhan lawat mereka Tuhan, yang saat ini mereka sedang kesakitan, yang saat ini mereka sedang kekurangan, Engkau berkati mereka. Senantiasa mereka boleh Tuhan sertai dan lindungi dengan tidak kurang suatu apapun. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami ini. Dan sambut doa kami ini Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan. Terdapat di surat 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13 menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Persembahan dapat disampaikan kepada koordinator sektor dan dapat dikirimkan melalui link di bawah ini. Nyanyian persembahan dari Gita Bakti 79 bait yang pertama dan kedua, beri padanya. Padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya
genap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhan. Mari bangkit berdiri untuk berdoa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus yang baik, Tuhan yang Maha Penyayang. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh memberikan persembahan Tuhan. Layakkanlah persembahan kami ini dengan hati kami yang ikhlas Tuhan atas pekerjaan kami, atas hasil usaha kami sendiri Tuhan. Memberkati persembahan ini dari Kabupaten Ngakira. Kiranya persembahan ini dapat Engkau terima dan dapat dikelola dengan baik oleh kantor jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Warta Gerakan Pemuda. Shalom. Mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Penatua Nyonya Ade Pertiwi Patiwelapia, kepada pemusik, sound system, multimedia, kantoria, dan semua yang bertugas dan mendukung peribadahan hari ini. Untuk kegiatan GP selanjutnya akan diberitahukan melalui Instagram dan grup WA Gerakan Pemuda. Jangan lupa 2 minggu lagi untuk mengikuti ibadah GP melalui YouTube gereja. Demikian pemberitaan Warta GP. Amanat pengutusan, lain firman disilakan. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengar firman Tuhan bahwa kita diajarkan untuk selalu memuji dan memuliakan Allah yang baik. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 355, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.